Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, di sini kita membahas tentang salah satu topik di dalam program desain atau aplikasi program desain kita di dalam Photoshop. Namanya adalah seleksi. Nah, langsung saja untuk penerapannya. Jadi di sini kita buat file new. Nah, setelah itu kita bisa pilih, kita custom saja. Width dan height-nya kita buat 1000 dikali 800 pixel. Resolusi standar 72 pixel per inch. Nah, untuk fungsi dari resolusi ini sendiri itu boleh dilihat di video pembelajaran pertama. Di situ kita sudah jelaskan ya, apa fungsi dari resolution. Lalu berapa jenis resolusi yang biasa diterapkan dalam konsep desain, itu juga sudah ada dijelaskan, termasuk color mode-nya ya. Nah, jadi mode color-nya atau color mode-nya kita gunakan yang RGB. Oke, setelah itu, ini kita boleh langsung klik OK. Nah, langsung saja di dalam program aplikasi desain Photoshop, tools atau alat kerja yang berfungsi sebagai seleksi itu memang sangat banyak. Sangat banyak sekali. Kenapa? Sesuai dengan fungsi utama dari program aplikasi Photoshop ini, bahwa fungsinya adalah sebagai program aplikasi pengolah gambar. Di mana kalau kita cerita tentang konsep aplikasi pengolah gambar, di situ kan ada dua jenisnya. Ada yang create image, ada yang editing. Nah, apa sih Pak bedanya pengolah gambar yang berkonsep create image dengan editing? Kalau yang berbentuk dengan create berarti konsepnya adalah menciptakan, menciptakan objek-objek. Misalkan, oh kita mau buat sebuah logo, logonya adalah logo dari A. Atau kita membuat logo B, kita membuat karikatur atau kartun A, dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi seperti itu biasanya digunakan program-program aplikasi pengolah gambar yang berbentuk create. Contohnya apa? Illustrator, Corel Draw, dan lain sebagainya. Nah, jadi Photoshop itu fungsinya apa? Photoshop itu fungsi utamanya adalah sebagai editing. Sesuai dengan namanya berarti fungsinya adalah mengedit atau merubah objek yang sudah ada. Itulah sebenarnya fungsi utama dari Photoshop. Nah, untuk yang berikutnya, yang harus diingat baik-baik adalah pada saat konsep pengeditan, berarti dengan kata lain kita membutuhkan penyeleksian gambar. Kita butuh untuk menyeleksi gambar. Nah, bagaimana kita bisa menyeleksi gambar dengan efisien dan efektif? Disitulah fungsi alat kerja Photoshop yang berfungsi sebagai seleksi. Jadi situ sangat banyak sekali. Kita mau menyeleksi bisa menggunakan keluarga besar marquee. Nah, kenapa di sini dikatakan keluarga besar? Karena di situ dianya ada 4 bersaudara, benar ya? Ada rectangular, ada elliptical, single row, dan juga single column. Di mana fungsinya berbeda-beda. Rectangular menyeleksi objek yang berhubungan dengan berbentuk persegi, berbentuk kotak. Contohnya menyeleksi TV, menyeleksi kaca jendela, menyeleksi bus, dan lain sebagainya berbentuk-bentuk kotak. Lalu ada yang namanya elliptical yang berhubungan dengan seleksi-seleksi yang berbentuk bulat atau oval. Lalu ada single row dan single column. Nah, lalu yang berikutnya, selain keluarga besar marquee, ada juga bentuk atau tool seleksi dari keluarga besar lasso tool. Itu dia ada 3 bersaudara. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya lasso tool itu sendiri. Lasso tool ini fungsinya adalah seleksi bebas. Seleksi bebas dalam arti berarti kita bisa menyeleksi konsepnya atau cara kerjanya sama seperti kita sedang memegang sebuah pensil. Jadi kita tinggal gores dengan bentuk yang seperti apapun kita bisa. Itulah lasso tool. Nah, biasanya lasso tool itu sendiri digunakan untuk konsep-konsep frame atau bingkai-bingkai foto. Itu paling sering sekali digunakan. Nah, nanti kita akan buat contohnya. Lalu yang berikutnya ada juga yang namanya keluarga besar berikutnya adalah polygonal lasso tool.
Polygonal lasso tool ini adalah seleksi berdasarkan titik-titik objeknya. Biasanya disebut dengan point atau not, itu sama ya. Nah, itu berdasarkan titik. Jadi cara menggunakannya sangat berbeda dengan lasso. Kalau tadi lasso, cara menggoresnya sama atau layak seperti sebuah pensil, maka polygon ini kita harus menentukan titik mana yang mau kita klik. Misalkan titik pertama dari sini, klik. Titik yang kedua, klik, klik, klik. Jadi sistemnya adalah klik di setiap titik. Itu bisa kita klik. Nah, itulah konsep dari polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool ini biasanya digunakan untuk menyeleksi beberapa bagian-bagian yang memang cukup rumit, yang memiliki banyak sudut atau banyak titik atau biasanya banyak knot disebut ya, atau banyak poin. Nah, itu dia kalau kita menggunakan yang namanya poligonal. Yang terakhir adalah magnetik. Apa sih fungsi magnetik? Nah, ini dia yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan magnetik. Misalkan di sini sudah ada sebuah seleksi, di mana seleksinya ini tadi kita ciptakan dari poligonal. Di sini Bapak akan masukkan warnanya. Bapak masukkan sebuah warna hitam. Nah, lalu yang berikutnya setelah Bapak masukkan warna hitam, di sini kita hilangkan seleksinya. Oke, kita hilangkan seleksinya. Ctrl D boleh atau dari select, pilih di select. Setelah itu ternyata kita butuh seleksi yang berbentuk sama seperti yang tadi. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa menggunakan polygonal lasso tool? Jawabannya bisa, tapi pastinya sungguh sangat repot. Karena kita harus kembali mengklik setiap poin atau titik-titik yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, maka salah satu cara, bukan satu-satunya, tapi salah satu cara yang lebih efektif adalah menggunakan magnetic lasso tool. Kenapa? Karena magnetic lasso tool itu fungsi utamanya adalah menyeleksi berdasarkan border atau area garis dari pemisahan warna. Itulah fungsi dari magnetic. Jadi di sini kita pilih magnetic, kita bisa lihat ada ada beda antara area objek yang hitam dengan objek yang putih. Kan di situ ada seperti batasnya, benar ya. Jadi kita tinggal klik. Setelah kita klik salah satunya, terserah di mana aja. Lalu kita cukup menggerakkannya. Kita menggerakkannya pelan-pelan, maka secara otomatis magnetic lasso tool nanti akan mendetek di mana titik-titik sudut di dalam objek yang mau kita seleksi. Nah, keuntungan dari magnetik ini sendiri adalah jika beberapa bagian objek itu tidak didapatkan titik, kita bisa melakukan titik secara manual, layaknya polygonal lasso tool. Jadi misalkan seperti ini, di sini di sudut ini kita tidak dapat, kita boleh klik aja, klik sekali, maka bisa juga kita gunakan. Atau dia menentukan titiknya secara otomatis. Nah, itulah kelebihan pada saat kita menggunakan magnetic lasso tool. Nah, itu dia kira-kira 3 bagian di dalam keluarga besar lasso tool dan cara penggunaannya. Sebagai contoh, kita akan buat. Oke, dia muncul kembali ya. Oke, sebagai contoh kita akan buat untuk objeknya. Di sini sudah ada disediakan beberapa objek gambar. Nah, yang pertama di sini ada gambar objek elang atau gambar elang, lalu gambar objek pemandangan. Kita butuh 2 gambar ya. Kita boleh file open. Kita file open atau kita boleh drag seperti cara yang baru dilakukan ya. Jadi cara mengambil gambar ke dalam file Photoshop atau ke dalam aplikasi Photoshop bisa menggunakan file open atau drag ya. Oke, kita mulai dari cara yang pertama. Kita mau ambil nih gambar pemandangan, lalu kita akan masukkan ke kanvas kita yang baru ini. Di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan tools yang namanya adalah Move Tool. Jadi untuk teman-teman semua, penggunaan Move Tool ini fungsinya adalah memindahkan objek. Shortcutnya adalah V. Dalam program lain atau aplikasi lain biasa disebut dengan Selection Tool ataupun Pick Tool. Ya, kalau dalam CorelDRAW itu namanya
kalau Illustrator atau program desain lain itu namanya selection tool, sama aja ya. Oke, setelah kita pilih, maka yang berikutnya kita boleh drag gambar pemandangan ini ke dalam kanvas baru kita. Caranya kita klik tahan. Ingat, pada saat sudah kamu klik tahan, kamu harus tarik terus mouse kamu atau move tool kamu sampai ke kanvas baru. Jangan kamu lepaskan, tetap pada posisi pemandangan tersebut karena nggak bisa. Kalau kamu tarik tapi tetap berada di kanvas pemandangan itu nggak akan bisa. Jadi caranya klik tahan, tarik terus sampai ke kanvas yang baru. Baru lepaskanlah mouse kamu. Maka objeknya masuk ya. Nah, berhubung karena gambar pemandangan kita sudah selesai pakai, ini boleh kita close. Jadi di sini gambar pertama sudah masuk. Oke, setelah masuk yang berikutnya kita mau atur ukuran karena ukuran gambar dengan ukuran kanvas yang kita sediakan cukup berbeda. Bagaimana cara kita merubah ukuran? Nah, di sini ada istilah yang namanya adalah transform. Transform di dalam Photoshop itu ada dua jenis. Sebelum kita masuk ke bagian jenisnya, ingat bahwa transform fungsi utamanya di dalam Photoshop itu adalah mengedit. Apa saja yang bisa dilakukan oleh transform? Dia bisa mengedit ukuran, berarti besar kecil. Dia bisa merubah atau mengedit posisi, berarti kita bisa drag sana sini, kiri kanan atas bawah. Dia juga bisa merotate, berarti memutar objek, baik CW ataupun CCW. Lalu yang berikutnya dia juga bisa melakukan yang namanya flip. Pernah dengar ya istilah flip ya? Jadi ada flip horizontal, ada juga yang namanya flip vertikal. Jadi dia bisa membalikkan, harusnya posisi kiri jadi kanan, kanan kiri, atau merubah posisi dari atas jadi ke bawah, bawahnya jadi ke atas. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ditambah lagi fungsi transform itu bisa juga untuk skew ataupun distort. Nah, apa itu skew ataupun distort? Di dalam Photoshop kita bisa mengedit berdasarkan sisi garis. Jadi kita bisa merubah hanya di sisi garis atas saja, sisi garis bawah, atau kiri kanan. Termasuk skew. Kalau skew itu memiliki banyak konsep, kita bisa memiringkan posisinya. Nah, itu dia kira-kira ya. Nah, sekarang itu tadi fungsi dari transform. Sekarang jenisnya. Jenis transform itu ada dua. Ada yang namanya transform selection, itu ada dari select, namanya adalah transform selection. Lalu yang kedua, transform yang kedua ada yang namanya free transform. Atau ini sama ya, free transform dengan transform ini sama. Nah, sekarang apa bedanya antara transform atau free transform dengan transform selection? Bedanya adalah jika yang kita pilih adalah transform selection, berarti kita sedang mengaktifkan transform untuk seleksi saja, hanya untuk garis-garis seleksi. Yang tadi yang berbentuk garis putus-putus. Sedangkan kalau kita memilih free transform ataupun transform, artinya berarti kita sedang mengaktifkan transform untuk seleksi dan objek sekaligus. Nah, dalam hal ini kita kan mau merubah objek, berarti karena kita mau mengedit ukuran objek, yang kita gunakan bukanlah transform selection, melainkan free transform. Pak, apa bedanya antara free transform dengan transform saja? Bedanya adalah kalau transform saja kamu pilih, kamu mau aktifkan transform apa? Apakah transform scale, transform rotate, skew, distort, dan lain sebagainya. Kalau kamu aktifkan free transform, artinya kamu mengaktifkan semua. Kamu aktifkan size, kamu aktifkan scale, kamu aktifkan skew, distort, rotate, dan lain-lain. Itu bedanya ya. Jadi jangan sampai kamu pikir itu bahwa yang dua itu beda, enggak ya. Sebenarnya sama itu konsepnya. Nah, sekarang kita pilih saja free transform. Setelah itu kamu akan lihat ada titik-titik di situ ya. Maka kamu boleh atur titik-titiknya sesuai keinginan kamu. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, bagian pertama selesai. Setelah kamu paskan ukurannya, maka untuk keluar dari transform, caranya kamu boleh klik sembarang tools atau tekan enter. Oke. Nah, setelah kamu tekan enter, kita lanjut yang kedua. Gambar elang.
Di dalam gambar elang ini, kita hanya butuh untuk menyeleksi gambar dari burung elangnya saja. Kita nggak mau semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyeleksinya? Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan dari materi yang tadi kita pelajari. Kamu bisa menggunakan polygonal lasso tool atau bisa menggunakan magnetic lasso tool. Apakah bisa kita menggunakan langsung lasso tool-nya saja? Bisa, tapi sangat repot. Karena ingat, konsep atau prinsip pengerjaan dari lasso tool itu adalah konsep penyeleksi, konsepnya adalah bebas, layaknya menggunakan sebuah pensil. Jadi sangat rumit untuk mendapatkan posisi yang pas. Jadi kita menggunakan magnetik. Boleh, poligonal juga boleh ya. Dalam hal ini kita menggunakan magnetik. Caranya kita klik saja di ujung tepi gambar dari burung elangnya. Setelah itu, kamu boleh gerakkan pelan-pelan untuk garis setiap titik nanti akan secara otomatis dimunculkan oleh magnetik. Nah, ingat dalam penggunaan konsep seperti ini memang yang paling terpenting itu adalah kesabaran. Jadi dalam konsep desain ingat baik-baik, kamu selain harus memahami konsep cara pengerjaan, kamu juga harus sabar dalam hal ini. Karena kita tidak bisa menggunakannya secara terburu-buru. Lalu yang berikutnya, pada saat kamu menggunakannya, ingat supaya dia muncul sebuah seleksi yang benar-benar bagus, maka kamu harus menggerakkan posisi pointer mouse mulai dari titik awal sampai kembali ke titik awalnya. Karena kalau kamu nggak kembali ke titik awal, maka ingat baik-baik, posisinya nanti akan terpotong objeknya. Nah, dalam kasus ini kamu boleh perhatikan posisi dari titik atau node seleksi kita itu lari ya. Jadi bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapus titiknya kamu bisa tekan backspace pada keyboard kamu. Tergantung berapa titik yang salah. Ingat, satu backspace mewakili satu titik. Satu backspace mewakili satu titik ya. Oke, begitu kamu sampai ke titik terakhir, ingat harus benar-benar secara pelan, jangan terburu-buru karena kalau kamu terburu-buru itu tidak akan menghasilkan objek yang sempurna. Nah, begitu sampai ke titik akhir, kamu boleh klik untuk mengakhirinya. Maka akan memunculkan sebuah seleksi baru. Setelah muncul sebuah seleksi di area burung elangnya, maka kamu bisa menggunakan move tool. Lalu setelah move tool, kamu boleh tarik gambar burung elangnya ke dalam pemandangan yang tadi. Nah, setelah kamu tarik seperti ini, maka dia sudah masuk. Setelah itu, untuk merubah ukuran, ingat kamu boleh pakai free transform untuk mengatur ukuran sesuai dengan keinginan kamu masing-masing, misalkan seperti ini. Lalu yang berikutnya, posisi dari gambar burungnya dia melihat ke arah kanan. Jika kamu ingin melihat dia ke arah kiri, maka kamu boleh aktifkan yang namanya flip. Caranya bagaimana? Kamu bisa pilih edit, transform, atau langsung klik kanan juga boleh. Lalu perhatikan di situ ada yang namanya flip horizontal. Oke, seperti ini. Setelah itu jangan lupa di enter untuk menghilangkan efek dari transformnya ya. Oke, setelah itu maka kalau misalkan kamu ingin menambahkan warna di dalam objeknya supaya jangan terlalu di pinggirnya tertutup, kita mau buat area bingkai, kamu bisa aktifkan seperti yang kita katakan, misalkan kita menggunakan lasso tool. Setelah kita menggunakan lasso tool, kita buat seleksi seperti ini, tapi sebelum masuk seleksi,
Ini gambar elang yang pertama ini boleh kita close karena kita tidak butuh lagi. Setelah itu kita boleh tambahkan layer baru. Dari mana cara menambahkannya? Kita boleh perhatikan di bagian panel sebelah kanan. Ini di bawah ada yang namanya create new layer. Kita boleh klik. Setelah tambah, kita boleh buat bentuk bingkainya, konsepnya terserah kita seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau kamu perhatikan, seleksi yang nampak pada video kali ini itu kan yang terseleksi adalah area di dalamnya, benar ya? Kalau kita ingin mengganti supaya yang diseleksi bukan area yang di dalam, tapi yang di luar. Di luar ini, dia akan terseleksi di bagian luar. Nah, konsep atau bagian di dalam Photoshop, istilah dalam Photoshop namanya adalah inverse, membalikkan seleksi. Bagaimana cara kita membalikkan seleksi? Kita bisa aktif pada bagian select, lalu kita masuk ke dalam inverse. Ini dia. Control Shift I, itu shortcutnya ya. Setelah terbalik seleksinya, kita masukkan warna putih. Ini perhatikan di dalam warna kita ada backgroundnya ya, warna putih. Maka tekan Control Delete ataupun Control Backspace. Setelah itu, kita boleh hilangkan seleksinya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.